ternyata seperti ini. Ada timbul rasa bangga dalam diri kita sendiri gitu kan, melihat ternyata kita punya budaya yang keren nih. Semua suku ada dan kita di sini dipersatukan dalam konteks bangsa Indonesia. Budaya itu juga modern kok, bisa dimodernin, bisa dikreasi. Kita kan tidak ingin ketika budaya kita itu diklaim oleh negara lain. Kalau sudah diklaim Kalau marah, sudah ya diklaim, kan? Tapi marah. nggak pernah mempelajari. Tapi ya. Budaya kalian apa? Tapi kita nggak tahu kan, kita juga malu jadinya ya kan. Jadi Sahabat Petanisia, melestarikan budaya bangsa adalah salah satu upaya untuk menjaga karakteristik budaya bangsa. Karena identitas sebuah bangsa sangat ditentukan oleh karakter budaya bangsanya. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, ternyata masih banyak anak muda yang mau mempelajari dan mau melestarikan budaya bangsa dalam upaya menjaga identitas bangsanya. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Oke, selamat sore sahabat Petanisia. Hari ini saya cukup beruntung ya, saya dikelilingi oleh cewek-cewek cantik ini, 7 cewek-cewek cantik ini. Selamat sore semuanya. sore. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu. baik, perkenalkan nama saya Ana. Saya bergabung di Serumpun 5 sejak tahun 2020 kemarin. Sekarang kesibukan saya sebagai seorang mahasiswi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Tiffany. Saya juga anggota Serumpun 5, sudah 3 tahun di Serumpun 5, dan saya selaku mahasiswi dari Universitas Balikpapan, program studi K3. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Sulastri, biasa dipanggil Puput. Saya di Serumpun 5 sudah 3 tahun. Saya alumni SMK Kesehatan jurusan Farmasi. Kesibukan saya sekarang mengajar junior B, junior Serumpun B, dan senior A. Menjadi pelatih ya sekarang. Iya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Amanda, biasanya dipanggil Manda. Saya juga anggota dari Serumpun 5 sejak tahun 2018 akhir. Sekarang saya duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri 1 Balikpapan. Oh, SMA ya. Ya, perkenalkan, nama saya Devina Amara. Saya di Serumpun 5 sudah 3 tahun. Sekarang saya sudah lulus, saya sudah kerja. Perkenalkan, nama saya Eka Anjani, biasanya dipanggil Eka. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Balikpapan, program studi D4K3, dan keseharian saya sebagai pelatih di Serumpun Junior. Oke. Perkenalkan, nama saya Andini Arumi, biasa dipanggil Andini. Saya sudah bergabung di Serumpun 5 selama 3 tahun. Kesibukan saya sekarang adalah sebagai pelatih di Serumpun 5. Kalian ini kan rata-rata itu umurnya di bawah berapa? 20 ya. Rata-rata kan umurnya di bawah 20. Biasanya anak-anak muda itu kan sekarang ini kan sukanya itu kan apa? Era-era TikTok, K-pop, TikTok begitu kan? Ya kan? Goyang nggak jelas gitu kan? Justru ini satu hal yang luar biasa ya kan? Luar biasanya itu kenapa? Saya salutnya apa? Justru kalian konsen di budaya, ya kan? Ini yang satu hal, yang satu nilai plus. Karena apa? Jarang anak-anak muda sekarang ini yang mau belajar atau mempelajari atau melestarikan budaya, ya kan? Dibilangnya kuno kalau budaya, ya kan gitu kan. Sekarang kan eranya era TikTok, era K-pop, ya kan gitu kan. Nah ini mungkin salah satu bisa jawab kenapa kalian kok lebih konsen di situ daripada mengikuti arus-arus yang sekarang ini.
tadi pertanyaannya kenapa kita konsentrasi di budaya kita Iya, ya? biasanya anak Iya. muda itu kan sukanya itu kan hedon, TikTok, K-pop Iya. gitu. Ini kan luar biasa karena kalian lebih konsen di budaya. Gitu. Iya benar. Sebenarnya alasan kita untuk konsen ke kebudayaan kita karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Kita sebagai Bukan partai ya itu ya, bukan kita siapa. jadi kita kan karena kita punya bakat Ya. dan kita lebih tertantang untuk ikutin budaya, dan kalau budaya itu kan luas, kita bisa berkreasi juga. Jadi banyak ajang-ajang kebudayaan yang bisa kita ikutin. Kalau untuk hip hop kan bisa ke arah barat gitu kan. Kalau kita kan kayak lebih suka di kebudayaan karena ya itu tertantang gitu. Tertantang gitu. Kayak lebih apa ya? Karena jarang kan ada yang suka kebudayaan, jadi kita tuh kayak pengen untuk kasih lihat ke mereka kalau budaya itu juga modern kok, bisa dimodernin, bisa dikreasiin gitu. Oke. Mau nambahin juga, kan Iya, kita sebagai iya. generasi muda, ibaratnya kita garda terdepan nih. Nah, sebagai generasi muda, kita harus dong melestarikan budaya kita. Salah satunya dengan tari ini. Kita memperkenalkan ke anak muda lainnya, ini loh budaya kita, ini loh tarian kita. Dengan kita memakai kostum, kita bisa kasih lihat juga kan, ini loh kostumnya apa sih, namanya apa, gitu. Jadi sehingga generasi muda itu tertarik, melihatnya itu, oh ternyata seperti ini. Ada timbul rasa bangga dalam diri kita sendiri gitu kan, melihat ternyata kita punya budaya yang keren nih, yang bagus nih, nggak kalah saing dengan negara lain. Seperti itu sih. Kita ini berkumpul dari berbagai macam suku ya. Ada dari Pasir, dari Toraja, ada yang dari Jawa, Manado ya, ada dari Kutai, lengkap, ada dari Bugis, lupa sebutin marah nanti saya. Ya, jadi ini kan satu hal yang luar biasa menurut kita. Karena apa? Kita ini berkumpul, terutama di Balikpapan ini sebenarnya kan semua suku itu ada di sini, semua suku ada, dan kita di sini dipersatukan dalam konteks bangsa Indonesia, ya. Nah, ini menariknya tadi itu yang tadi latihan tadi itu tari apa, asalnya dari mana gitu tadi. Jadi tarian ini berasal dari Kalimantan Timur. Judulnya Payang Aka. Tumbuhan Payang Aka. Saya juga ingin tahu ini dari kalian semua ini ya kan. Istilahnya nanti siapa yang mau jawab terserah. Apa sih sebenarnya motivasi kalian mempelajari tari-tarian daerah ini? Kemudian sekaligus saya lanjutkan aja pertanyaannya, apa sih harapan ke depan ya kepada generasi-generasi muda di Indonesia ini ya toh? Terus kemudian keinginan kalian terhadap bangsa ini ya, kalian terhadap bangsa ini bagaimana ke depannya? Karena apa? Budaya itu kan salah satu identitas ya kan? Kalau bangsa itu nggak ada identitasnya, berarti bangsa itu hilang. Nah, berkaitan dengan ini, apa yang kalian mungkin ingin sampaikan kepada pemuda-pemudi yang ada di luar sana? Mungkin pesannya untuk generasi muda yang sekarang di era gempurnya teknologi nih, banyak budaya-budaya luar yang masuk. Kita itu jangan sampai terlena. Kita boleh mungkin menyukai, tapi jangan sampai terlena. Hanya sekedar saja nggak apa-apa. Gitu, jangan sampai kita melupakan jati diri kita, budaya kita. Kita kan tidak ingin ketika budaya kita itu diklaim oleh negara lain. Kalau sudah diklaim Kalau marah, sudah ya diklaim, kan? Tapi nggak marah. pernah mempelajari, ya Tapi kan? Nggak buktinya- mempelajari diklaim marah. Seperti itu. Terkadang kita lupa untuk melestarikan budaya kita. Ya, Giliran ya. sudah diklaim, baru kita telat untuk menyadarinya. Seperti itu. Oke, Kalau emang mau suka budaya lain di luar nggak apa-apa, cuma maksudnya
seenggaknya kita mempelajari dulu yang ada di negara kita gitu loh. Karena buat apa kita belajar dari negara lain kalau kita nggak tahu budaya kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya teman di luar negeri terus dia nanya, budaya kalian apa? Tapi kita nggak tahu kan, kita juga malu jadinya ya kan. Jadi buat teman-teman yang lain sih lebih baik kita juga belajar tentang budaya dari negara kita sendiri. Kalau mau belajar budaya lain nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita tahu soal budaya kita sendiri. Kali ini kita bersama dengan Pak Andin Destian ya Pak ya. Beliau ini pemilik sekaligus pelatih dari Sanggar Serumpun 5 ya Pak ya. Boleh diceritakan nih Pak Andin, Serumpun 5 ini sejarahnya gimana Pak Andin? Kalau Serumpun 5 sendiri pertama kali berdiri di tahun 2014, di mana pada saat itu awalnya berlima. Nah, makanya ada Serumpun 5 gitu ya. Karena awal mulanya berlima. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak, udah ada hampir 50, bukan hampir 50, udah 56. 50 itu penarinya atau apanya? 56 itu ada yang penari, ada yang pemusik, ada yang memang untuk nge-handle baju, kostum seperti itu, desain dan sebagainya. Ada yang kameramen, ada yang videografer, juga ada yang editor. Lengkap di situ ya Pak Andin. Nah, sekarang juga udah ada kelas untuk junior yang A untuk SD dan junior yang B untuk SMP SMA seperti itu. Oke Pak Andin, dari berdirinya itu kan mulai dari 5 tadi ya Pak Andin ya. Itu kan suka dukanya apa Pak Andin ini? Kira-kira mendirikan satu sanggar seni itu kan pasti ada lika-likunya kan gitu. Kalau suka dukanya itu banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. Iya. Kalau sebenarnya sih tantangan sih, nyebutnya tantangan. Kalau dukanya enggak, tantangan. Jadi karena kita berkecimpungnya di dunia seni tradisional dan kita nggak bisa memungkiri bahwa ketertarikan generasi muda terhadap kesenian tradisional itu juga sangat minim. Juga sangat kurang bagi para generasi muda. Jadi sebenarnya tantangannya itu ke situ. Gimana cara meyakinkan generasi muda, meyakinkan yang tadinya cuma ingin iseng-iseng gabung, iseng-iseng ingin belajar, tapi jadi benar-benar suka, jadi benar-benar cinta dan akhirnya awet gitu. Jadi udah ada yang dari 2015 gabung sampai sekarang. Cuma itu tadi awalnya angin-anginan masih. Nah, itu tantangannya lebih ke sana sih. Tadi kan saya dengar tadi Pak Andin kan bilang generasi muda ini kan sekarang ini kan di era globalisasi ini Pak Andin, kan budaya asing itu masuk kan gitu. Sehingga ini pasti kan menggeser dari minat dari generasi muda itu untuk mempelajari budaya bangsa sendiri. Kira-kira kiatnya apa ini untuk meyakinkan mereka sehingga mereka mau berkiprah di seni tradisional ini? Yang pasti namanya kita ingin menarik sesuatu dari orang gitu kan, kita ingin menarik supaya mereka tertarik gitu, otomatis yang kita tonjolin itu yang bagus-bagusnya. Jadi promosinya gitu, seru loh dunia tradisional ini, seru. Nanti kita bakal ada nampil, mungkin nanti kita lomba bisa ikut, nanti nampilnya nggak cuma di dalam kota, bisa sampai keluar daerah, bahkan kita luar bisa negeri, ikut luar negeri, kita bisa ikut kompetisi. Jadi jenjang daripada kesenian tradisional itu juga cukup terbuka lebar, sangat terbuka lebar. Jadi ibarat kata festival yang tingkat dunianya ada, nasional ada. Jadi di situ saya mencoba memberikan sebuah daya tarik bahwa wah ini kayaknya seru nih. Padahal di situ yang saya promosikan baru nilai serunya aja. Nanti sudah dia tertarik di serunya, baru kita dalami tentang oh ternyata makna-makna daripada tarian, gerakan itu punya makna-makna filosofi yang sangat dalam. Banyak yang suatu hal yang sangat bersejarah sekali. Bahkan ada sebuah tarian yang memang memiliki nilai unsur moral, ada juga yang ada estetika terhadap leluhur, macam-macam. Dan itu akhirnya mereka suka mempelajari hal-hal yang gitu. Gitu ya.
tujuan ke depan terhadap generasi muda ini sehingga bisa mencintai budaya sendiri tadi? Ya sebagai kita tinggal di Kota Balikpapan gitu ya, Iya. yang mana masyarakatnya sangat heterogen Iya, sekali, heterogen berbagai sekali. macam suku bangsa ada di Kota Balikpapan. Jadi yang bergabung di Serumpun 5 memang juga berbagai macam suku, dan saya tidak pernah melarang siapapun, baik itu dari suku manapun. Ya mohon maaf, misalnya bicara masalah agama, ras, suku, juga misalnya ada yang berhijab, ada yang tidak, silakan, semuanya boleh bergabung asal dengan tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin melestarikan kesenian dan kebudayaan seperti itu. Dan menurut saya dari berbagai macam perbedaan itu justru itulah yang akan menyatukan nantinya. Dan seperti sebuah peribahasa gitu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya walaupun dari berbagai macam suku, karena kita tinggal di Balikpapan, di Kalimantan Timur gitu, jadi otomatis kesenian-kesenian, kebudayaan lokal di Balikpapan atau Kalimantan Timur yang lebih kita tonjolkan terlebih dahulu. Tapi tetap sebagai seorang seniman, sebagai seorang insan kreatif gitu ya, kita nggak cuma belajar tentang kesenian tradisional yang ada di Kalimantan Semua aja. harus bisa Harus gitu. bisa. Iya. Gitu ibarat kata, yuk ada senggang, ada waktu kita latihan tarian, kita tarik kipas, nanti ada lagi belajar tarian-tarian dari Jawa, tari saman dan lain sebagainya. Karena itu tadi yang tadinya bermula dari sebuah ketertarikan akhirnya menjadi sebuah rasa cinta. Alhasil, pengen belajar ini juga yuk, pengen belajar ini, pengen belajar itu. Gitu. Memang Jadinya suka. untuk supaya bertahan itu kan harus didasari atas landasan cinta tadi. Iya. Karena cinta terhadap budaya bangsa sendiri sebagai identitas bangsa. Oke. Mungkin Pak Andin bisa disampaikan untuk generasi-generasi muda di luar sana, mungkin apa harapan terus himbauannya supaya kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri ini bisa tertanam di mereka. Harapannya bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya, terutama buat para generasi muda, itu harus bisa menjunjung nilai estetika kebudayaan lokal, harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai daripada kearifan lokal kita, karena hal-hal tersebut yang menjadi warisan dan juga jati diri bangsa ini. Jangan sampai hal-hal tersebut yang harusnya kita banggakan tapi malah menjadi sebuah hal yang kita lupakan. Dan kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, siapa lagi? Semoga harapannya senantiasa kesenian dan kebudayaan lokal Indonesia, Kalimantan Timur, dan Balikpapan pastinya bisa terus jaya, bisa terus ada sampai akhir hayat. Terima kasih. Oke.